Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, terutama adik-adik santri, dengar baik-baik. Saya dulu, saya pernah jadi loper koran. Baru-baru, belum seminggu, waktu saya nonton PSM, ketemu sama keluarga saya yang saya pakai sepedanya BMX. Selesai sholat subuh pergi loper koran di Makassar. Paling setengah mati kalau punya rumah ada anjingnya. Dicuri lagi tuh sepeda BMX. Dan sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi, kurang ajar. Saya pernah menjadi pegawai catering. Saya masih ingat, orang Bugis tapi lahir dan besar di Bau-Bau. Namanya Bapak Reza. Saya bilang sama Bapak Reza kasih kerja saya. Nggak usah kau gaji saya. Kasih makan saya 2 kali sehari sama adekku. Baik, saya kerja menjadi pegawai catering. Jalan Harimau nomor 77A depan Masjid Baitul Aman. Setiap selesai pulang sekolah atau pulang kuliah, saya pergi jemput tempat nasinya. Pagi-pagi saya pergi bawa nasinya. Saya pernah menjadi tukang cuci keluarga. Dari Jalan Harimau naik sepeda saya ke Antang, kurang lebih 10 kilo naik sepeda. Kalau sekarang orang kaya baru belajar sepeda, saya dari dulu sepeda. Cuma enaknya kita sudah bisa naik mobil, nah suruh lagi naik sepeda. Aku bilang, enak kau itu, kau dari dulu tidak pernah naik sepeda. Ayo, saya pernah merasakan keluar dari kelas saya waktu kuliah. Sampai sekarang setiap saya mengajar, karena saya dosen sekarang, saya masuk di ruang 207 PIS 3 lantai 2 Unhas Sospol. Situ saya keluar, apa kata kak senior saya, Dasat, tidak malu kau itu, baju bekas semua kau pakai. Namanya di Sulawesi cap karung. Saya pernah menjadi pegawai cleaning service, membersihkan 4 toilet di Travel Makassar paling terkenal. Saya bilang tidak usah gaji saya, kalau ada namaku, ada undian umroh gratis, kasih masuk namaku. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Saya sering jalan kaki dari Jalan Harimau ke sekolah Jalan Cakalang, Makassar, SMA 4. Jalan kaki dari Jalan Harimau ke Alauddin. Bahkan pernah saya rasakan makan coto Ramadan. Saya bilang, ujungnya Jalan Harimau, depan toko buku siswa. Saya bilang sama yang tukang coto, Deng, kasih banyak lomboknya, kasih banyak airnya. Kenapa? Supaya tidak banyak dimakan. Kalau pedis kan setengah mati. Di situ saya lihat adik saya keluar air matanya karena kepedisan. Saya lari ke masjid, namanya Masjid Baitul Aman, Jalan Harimau. Ya Allah, kalau saya siap menderita. Saya sudah lama susah, tapi saya takut adikku nanti nakal kalau terlalu lama hidupku susah. Ya Allah, perbaiki hidupku, mudah-mudahan saya bisa menjadi manusia bermartabat. Saya doa. Alhamdulillah, kawanku dulu yang menghina saya baju cakar, sudah beberapa tahun setiap Ramadan saya kasih zakat. Alhamdulillah. Dulu saya jadi cleaning service mau umroh, tidak dapat. Alhamdulillah, saya punya travel sendiri sekarang. Saya bisa umroh, bahkan mengumrohkan orang yang saya mau. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Kalau dulu saya jalan kaki dan naik sepeda, alhamdulillah sudah ada juga kendaraan saya beberapa unit yang sangat langka juga di Makassar, mobil seperti itu. Alhamdulillah, semua dengan izin Allah. Kalau dulu orang setengah mati, saya bahkan dapat itu waktu di kampung. Saya tadi lewat sini, saya bilang sama kampungku itu kecil ini, banyak hutang-hutangnya. Kan? Kalau kita lihat pesawat, Pak, itu kita lari, woi kapal lalutu, liako, sampai saya jatuh. Pernah lihat kata? Saya bilang dalam hati waktu itu, bisa juga kah saya nanti naik pesawat, nah saya mati. Alhamdulillah Bu, capek saya sekarang naik pesawat. Hebatnya lagi gratis. Hebatnya lagi pulang, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Apa resepnya? Kaya? Tidak. Apa resepnya? Cakep? Tidak. Apa resepnya? Pejabat? Bukan. Lalu apa resepnya? Saya punya ilmu. Ibu lihat saya, yang menjengkelkan kalau ketemu langsung baru pertama dia bilang, ih ternyata kecil aja orangnya. Memang Bu, saya akui saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona.
Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Alhamdulillah. Kabak Kesra ada pensiunnya. Nia mewakili Kapolda. Mudah-mudahan beliau sebentar lagi jenderal, pecah kombesnya jadi jenderal bintang 1. Tapi ada pensiunnya. Apa pi? Ustadz, bupati, anggota DPR. Bupati 5 tahun aja. Itu ada mantan wakil wali kota. Selesai. Dulu bos, sekarang jadi rakyat biasa. Tapi kalau punya ilmu, janji Allah, maqaman mahmuda, saya angkat derajatmu. Maka adik-adik belajar kok. Memang ketika mondok seperti ini, kita tidak pegang handphone. Makan ala kadarnya. Tidak ketemu orang tua. Tapi ingat katanya lagu Merama. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Ayo adik-adik sekalian belajar. Maka di pondok ini manfaatkan waktumu untuk belajar. Hebatnya lagi kalian, gedungnya luar biasa cantik begini. Allahu Akbar. Ada orang kasihan di gunung-gunung, tidurnya beralaskan tikar tipis, ndak pakai AC, makannya tempe tahu aja kadangkala sudah 2 hari. Kalian alhamdulillah fasilitasmu deh full AC. Allahu Akbar. Maka kalian rugi-rugi kau 80 orang, jauh-jauh tinggalkan orang tuamu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan tanah kelahiranmu kalau kau tidak keluar menjadi ulama besar. Ali bin Abi Thalib, kaitannya tadi saya tanya, ya Ali, jika saya sodorkan kamu, Pak Imam, Imam Ali, kalau disodorkan kamu antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ibu-ibu saya tanya, kalau dipilih ibu, iPhone 13 dari Pak Ahmad Ali dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana ibu? Kitab deh, pencitraan lagi. Allahu Akbar. Ali bin Abi Thalib, dari 4 sahabat Nabi, Nabi sendiri jelaskan, Ali yang paling cerdas di antara temanku. Ali, kalau kau disodor harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu, Imam? 1, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. Contoh, punya uang 5 juta, kasih masuk belek-belek. Tahu belek-belek? Kaleng-kaleng. Itu belek-belek digembok. Ya toh? Sudah dibelek dikasih masuk lemari. Gembok lagi lemarinya. Berapa mi gemboknya? Keluar rumah kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi pintu. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagar. Berapa gemboknya bu? 5. Sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga toh? Iya toh? Sementara ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Mewakili Kapolda. Beliau ada di sini jaga sama pasukannya di situ. Kenapa dijaga? Karena dia jadi pejabat polisi. Kenapa jadi pejabat polisi? Karena dia cerdas. Tidak mungkin jadi kombes kalau beleng-beleng. Itu Satpol PP. Polisi setengah. Iya toh? Hei, hei, lihat Pak Ahmad Ali, lihat Bupati, lihat Gubernur, kemana-mana dikawal. Nggak usah lah, Dasat Latif. Dikawal juga bos. Makanya belajar. Harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. 2 kelebihan ilmu. Dengan harta belum tentu kau bisa dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Berapa banyak orang kaya sampai Jakarta, sampai Makassar mati lampu. Kenapa? Tidak tahu kota. Ada dulu zaman saya kecil, waktu itu belum ada handphone, namanya wartel. Kaya ini di kampung pak, juragan tambak, paling banyak tambaknya di kampung, tapi tidak tahu membaca.
Diajar membaca sama cucunya. Baca nek. PEP. Dikasih buku besar yang ada gambarnya. PEP tambah PEP. SOSO, PEPSO, DEDNT, apa bacanya? Odol. Karena nalihat gambar. Masuklah dia di wartel. Ya, masuk kamar bicara, diambil nomor teleponnya anaknya. Dia simpan. Baru teriak, "Halo! Ambokmu nak, halo! Bapakmu penrang, hoi! Halo!" Dalam hati, "Haji, bagaimana mau nyambung? Pencet dulu nomornya." Dia dah pencet nomornya, Pak. Nah, kau ajarlah Pak Guru, Kak. Saya ajar pencet. Sudah itu, yang untuk di telinga nah simpan di mulutnya. Yang di mulut nah simpan di telinganya. Teriak lagi, "Halo, halo!" Tidak ada dengar. "Halo, halo!" Saya bilang, "Haji, tak balik ih." Nah, bilang lagi, "Loha! Loha!" Aduh, bukan halonya, terbalik. Ini banyak duitnya, tapi dongo. Banyak kan begitu, bos. Iya toh, dikasih bodoh-bodoh sama cucunya. Kenapa? Tidak punya ilmu. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Orang sekarang malas keluar, Pak, naik pesawat. Kenapa? Mahal tiket. Iya toh? Dulu dari Makassar ke Palu masih dapat kita tiket 700-600 ribu. Sekarang sudah di atas 1 juta, 1,5 juta paling murah. Ayo, saya tidak pernah pusing soal tiket. Mau berapa tidak ada pusing. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Ahmad Ali. Ya maka tidak pisih nih, Kak. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Makanya belajar kode. Kecil punya mobil, kecil punya rumah. Allah janji, saya angkat derajatmu dengan catatan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Amanu, iman, ilmu, tidak boleh dipisah. Itulah sebabnya Al-Quran ayat pertama turun. Ya, Pak Denny, ayat pertama turun, Pak, bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah haji. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Tapi apa? Iqra, baca. Adik-adikku warga Palu, ini Sulawesi Tengah lagi dilirik semua, Pak. Kenapa? Ada nikelnya, ada emasnya, ada sawitnya dan lain-lain. Tapi kalian hanya menjadi penonton, security, tukang cuci, menjadi pembantu kalau kau tidak punya ilmu mengelola ini kampungmu. Maka belajar. Bapakku miskin. Oke, bapakmu miskin, tapi adakah miskinnya Allah? Saya kalau lihat miskinnya bapakku, tidak mungkin saya sekolah. Tidak mungkin. Gimana caranya mau sekolah? Mahal, Pak. Tapi alhamdulillah, lihat gelar saya. Oh, satu aja ada tulis ini sekek sekali nih. Kasih lengkap, susah itu orang dapat gelar, bos. Adik-adik, lihat, dengar gelar saya. Doktor, Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktorku, bos. Bukan kaleng-kaleng ini, Ustadz. Ini bukan mau takabur, bukan mau sombong dan memamerkan. Motivasi buat kalian anak santri. Ada orang doktor, Pak, tapi belum tentu 2 doktornya. Ada lagi 2 doktornya, belum tentu sama disiplin ilmunya. Ada lagi, tapi beda negara, sama negara. Kalau sama-sama dokter, Pak, satu masing-masing di Jakarta, hanya beda universitas biasa. Ini Dasat Latif, satu luar negeri, satu dalam negeri. Bersamaan waktunya, disiplin ilmu yang berbeda. Bisa selesai? Bisa. Hakul yakin, kalau kamu baik, Tuhan tolong kau. Masa niat kita baik, tidak nak tolong ki Tuhan? Pelen Rambo saja nak tolong Tuhan. Salat pasang misalnya ini, Bu. Oi, Bu, oi. Jangan kau musuhi polisi. Saya serius ini. Kau kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? 1 jam saja bubar polisi, baku rampok maku. 1 jam saja tidak ada polisi di Indonesia, rumahmu dirampok, anakmu dibunuh, mau kau kemana? Datang ke Polsek, tolong Pak. Apa kata Kapolsek? Mohon maaf, barusan polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Itu yang ada film Rambo, Ustaz. Sudah 2 bulan ribut di medsos. Itu baru 1 orang. Tuh, hei, adek-adek, kau tahu enggak berapa polisi di Indonesia?
470.000, hampir setengah juta. Itu yang jahat, yang diadili sekarang baru lebih 80 orang. Masih banyak polisi Indonesia yang baik. Kenapa? Saya bela Bapak. Ibu-ibu Poluan. Selamat ulang tahun Poluan hari ini. Hari ini Poluan ulang tahun. Yang ke-74. Kenapa tahu Ustadz? Karena saya banyak temanku polisi. Ya, maka orang belajar. Tapi dengan catatan. Kata Allah, ayat pertama turun. Iqra. Bacai, mak guruku. Belajarku. Belajar ilmu fisika. Belajar ilmu tanah. Belajar ilmu tambang. Belajar masak-memasak. Belajar keamanan. Belajar kelautan. Belajar struktur tanah. Silakan kau pelajari semua. Dengan catatan. Garis bawahi. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Tuhan. Belajar ilmu politik atas nama Tuhanmu. Supaya kau tidak jadi tukang tipu. Karena banyak tahun politisi itu tukang tipu. Nah bagi-bagi namanya kalau mau dipilih. Pilih saya, sama-sama kita orang sini, orang Palu. Ada masalah, telepon saya 24 jam. Ini nomor HP ku. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa mau pilih? Ayo, Bapak Ibu, adik-adik, terutama adik-adik, belajar. Yang ketiga, keutamaan ilmu. Satu tadi, dia yang jaga kamu. Dua, kau belanjakan. Yang kedua, kau bisa dapat uang. Yang ketiga, dengan harta kau belanjakan, dia berkurang. Tapi ilmu kau kasih orang bertambah. Itu yang disebut amal jariah. Saya punya uang 5 juta. Saya kasih anak santri 3 juta. Pasti berkurang nilai uang saya. Tinggal lagi 2 juta dalam kantongku. Tapi saya tahu doa-doa. Saya tahu hafalan-hafalan. Saya kasih ke adik-adik. Kurang ilmuku? Ayo hafalan adik. Doa pembuka hati. Sudah hafal nih. Mali, hilangi kepalaku. Tidak toh. Itu yang disebut amal jariah. Maka belajar. Di sini gunakan waktumu untuk belajar. Pegang janji Allah. Allah angkat derajatmu. Yang jadi masalah kalau kau datang di sini tidak serius belajar. Apalagi kalau kau selalu main HP, ya, sembunyi-sembunyi main HP, kau tidak rugikan gurumu, kau tidak rugikan ustadzmu. Siapa yang kau rusak? Dirimu sendiri. Jadi jangan kau sembunyi-sembunyi main HP. Ini HP juga yang banyak rusak anak-anak kita, Pak. Iya toh? Bu, jangan sampai bu kira anaknya belajar buku matematika di luar dalam HP. Kalau dia sudah merah matanya main game itu. Masih ingin game masih baik, tapi sekarang banyak judi online. Kita doakan polisi dan aparat penegak hukum segera memberantas judi online dan narkoba. Karena kalau narkoba beredar, Pak, hancur anak-anak kita. Ya. Satu, tentang adik-adik belajar ku agama. Insya Allah Allah angkat derajatmu. Gampang sekali itu. Yang kedua, kepada teman-teman dai. Suatu kali Nabi datang, sahabat anak muda. Ya Rasulullah, saya pendosa. Kata Nabi, tobat kok. Tapi kuulang lagi, tobat kok lagi. Kuulang lagi Rasul, tobat kok lagi. Berarti banyak dosaku. Kata Nabi, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Datang lagi, ya Rasulullah, anak kena kabala. Kena saya masalah ini ya Rasul. Kenapa kok? Saya berhubungan badan siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi, wah. Besar masalahnya ini. Kau harus puasa 60 hari berturut-turut. Kafarat namanya. Berapa ya Rasul? 60 hari berturut-turut. Kata ini sahabat, iya Rasulullah, 1 bulan saja saya kecolongan. Apalagi kalau 6 bulan, 2 bulan. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu, kau bersedekah di kampungmu. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Ini juga sudah miskin melanggar lagi. Kan? Saya orang miskin. Kata Nabi, baiklah kalau gitu. Ini ada kurma, ada roti, kau bawa di kampungmu, sedekahkan untuk orang miskin yang ada di kampungmu. Apa kata ini orang? Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Apa Nabi marah? Subhanallah. Nabi bersabda,
ya sudah, kau yang makan. Allahu Akbar. Begitulah Rasulullah berdakwah. Datang lagi anak muda non muslim, ya Muhammad, ada apa? Saya mau masuk Islam. Bagus. Apa syaratnya? Saya penjudi, saya pemabuk, saya pesina, saya pawotoro. Apa boleh saya masuk Islam? Kata Nabi, boleh. Apa syaratnya? Kata Nabi, satu, jangan kau bohong. Itu aja syaratnya. Boleh judi? Boleh. Boleh berzina? Silakan. Boleh mabuk? Silakan. Satu yang tidak boleh, jangan kau bohong. Sudah, 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat, datang, ketemu sama cewek. Dia mau berzina. Apa kata? Waduh, kalau saya berzina ini, saya sudah Islam. Kalau saya berzina lagi, tidak ada perubahan dalam hidupku. Kalau saya bohong, saya melanggar janji Muhammad. Tidak jadi berzina. Lepas. Mau judi. Mau lagi judi. Kalau saya judi, tidak ada perubahan, saya masuk Islam. Kalau saya bohong, janji saya sama Muhammad. Akhirnya apa? Setiap mau melakukan dosa, dia ingat janjinya. Dan akhirnya dia datang kepada Muhammad. Muhammad, luar biasa kau bos. Betul satu juga kau minta, tapi intinya ini. Metode Rasulullah dakwah. Saudaraku, dakwah itu perlu napas panjang. Dakwah itu perlu strategi. Coba lihat ketika Nabi perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu Rasulullah di Madinah sudah mayoritas. Lebih banyak orang Islam di Madinah daripada kafir Quraisy di Mekah. Datang Nabi ingin haji, ditahan sama mereka. Tidak boleh kau masuk Muhammad, padahal mereka minoritas. Nabi lebih banyak, supaya lebih gampang kira-kira kalau diangkakan. Nabi datang dengan 500 orang, ini yang menghalangi cuma 50. Kalau Bapak kira-kira kita sudah banyak, banyak bicaramu situ. Tapi Nabi tidak. Umar sudah jengkel, ya Rasulullah kita lebih banyak, hantam mereka. Kata Abu Bakar, Umar sadar kok kira Nabi tidak tahu? Akhirnya Nabi bilang, sudahlah kita mengalah. Tidak apa-apa, tahun depan saja kita bikin perjanjian. Itulah perjanjian Hudaybiyah. Dan apa yang terjadi? Setelah perjanjian itu, bondong-bondong orang lebih gampang masuk Islam. Perlu strategi. Dakwah perlu strategi. Apa strategi? Perlu napas panjang. Satu, bagi saya, boleh kau beda pendapat, boleh saya tidak ikuti. Satu, jangan kau musuh polisi. Bagaimana caranya kau mau dakwah kalau polisi tidak kasih kau izin? Tidak boleh itu, radikal. Mati kita Pak. Kalau sudah dicap radikal, intoleran, anti NKRI, semua pintu-pintu dakwah tutup. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau bapak mati siapa yang bungkus Pak? Ibu Poluan, kalau ibu mati siapa yang bungkus? Ulama, majelis taklim. Maka yang baik polisi, lindungi ulama dalam dakwah. Ulama doakan polisi supaya menjadi polisi yang presisi, bekerja sama membangun Republik Indonesia. Cari mati bos kalau kau musuhi polisi, tidak jalan dakwah. Saya kasih contoh. Saya kemana-mana dakwah, pasti dikawal polisi dan senang mereka. Suatu ketika saya mau pergi ceramah ke Kalimantan Tengah. Apa namanya itu? Saya lupa. Ibu kotanya? Palangkaraya. Apa namanya dulu itu ada bandara di sana yang ada kapal jatuh? Pangkalan Bun. Saya mau ke Pangkalan Bun. Dari Palangkaraya ke Pangkalan Bun kalau naik darat 8 jam. Saya telepon Kapolda. Izin jenderal melintas di daerah hukum Pak Jenderal. Pak Ustadz mau mana? Mau pergi ceramah di Pangkalan Bun. Jauh itu Pak Ustadz. Ya inilah risiko dakwah. Tenang Ustadz. Dikasih pinjam saya heli. Biasanya orang dikasih pinjam Avanza, itu pun disuruh bayar bensin. Ini dikasih pinjam heli bos. Makanya dakwah jangan cari musuh. Bodoh kalian kalau dakwah cari musuh. Ngapain kau bahas yang berbeda? Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Ini loh Tuhan saya, tidak usah urusi Tuhannya orang. Ngapain kau cari-cari yang suka menyalah-nyalahkan? Ini bidah, ini bidah. Biarkan saja kalau dia sesat. Kau tidak tanggung kesesatannya.
Tapi kalau kau hina sesamamu muslim, kalian menjadi pengkhianat di antara kita. Ini baru belajar agama 2 bulan. Bu, ini bid'ah. Nggak ada pada zaman Nabi. Kalau gitu jangan kau ceramah pakai mic. Apa? Yang baik, silakan laksanakan apa yang kamu yakini benar tanpa kau hina pendapat orang lain. Salah satu ciri kesombongan orang punya ilmu, dia tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu ulama sombong itu. Coba ulama-ulama dulu kita, Pak, saling menghargai. Bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, beginilah pendapat saya, bisa jadi Imam Syafi'i yang benar. Kata Imam saya, inilah pendapat saya, bisa jadi Imam Ahmad yang benar. Kita baru belajar agama, hanya karena tidak pakai jenggot orang, kau tidak akui, dia bukan Ustadz Sunnah. Saya dibilang bukan Ustadz Sunnah karena tidak ada jenggotku. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudahlah, ya, dakwah, belajarlah saling menghormati. Kalau ada orang penceramah kasar mulutnya, memaki-maki aja kerjanya, apalagi sampai menyebarkan kebencian dan fitnah, belajar kembali deh bab adab. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Biar kau kuasai Quran tapi kau memecah belah, tidak ada gunanya. Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan itu saja, tapi apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu saling menghormati. Saya zaman kecil dulu kalau orang beda pendapat, enggak pernah ribut. Orang subuh, saya kunut, sampai saya tidak kunut, enggak ribut kita. Paling kita bilang, oh Muhammadiyah. Selesai. Maka, saudara-saudaraku kader dai, dakwah perlu strategi. Coba lihat Pak, sebut deh ustadz-ustadz yang besar followernya di Indonesia, sebut. Siapa? Guru kita ini dari Mesir, guru kita ini dari Libya, guru kita ini dari Madinah, guru kita ini dari Cordoba, guru kita ini dari ini, semua dari Timur Tengah Pak. Dasat Latif dari Unhas, Universitas Hasanuddin, dosen Sospol. Tapi siapa yang paling banyak penontonnya sekarang dari semua yang saya sebut itu? Dasat Latif. Sekarang penonton saya Bu sudah lebih 252 juta. Kenapa? Karena saya tahu strateginya dakwah. Bahkan orang Nasrani sekalipun, beberapa hari yang lalu saya transit Surabaya, pendeta datang sama saya, Pak. Bapak boleh lihat itu di IG saya. Saya pendeta Ustadz, saya sering mengutip ceramah-ceramah Pak Ustadz, dan bukan 1-2 kali, puluhan kali saya ketemu pendeta katakan bagus ceramahmu Pak Ustadz. Maka dakwah jangan cari musuh. Lain kalau jihad, beda. Dakwah itu mengajak, beda kalau perang. Indonesia tidak ada perang. Kalau ada yang bilang Indonesia ini negara togut, Indonesia ini tidak syariah, sini kok saya kasih tahu kok. Siapa bilang negara Indonesia tidak syariah? Cari kok di dunia ini, ada ndak satu negara yang ada menteri agamanya? Cari. Hanya ada di Indonesia ada menteri agama. Di Indonesia, Malaysia negara Islam, Saudi sumber datangnya Islam. Apa kau kira gampang dakwah di Saudi? Biar kau kuasai semua dalil, semua hadis, tapi kau tidak dapat izin dari raja, tidak bisa ceramah. Di Indonesia, artis yang 10 tahun tidak jelas agamanya, tiba-tiba hijrah, pelihara jenggot, cingkrang celananya, bicara Arab setengah-setengah, afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin saikatil maut. Langsung sudah kita dimaki-maki, padahal tidak jelas baca kitabnya, mengkafir-kafirkan kita. Ayo saudaraku, cari negara seperti enaknya beragama di Indonesia. Kau bangun masjid di Sigi, Malaysia, kau piring, sama-sama kita Melayu, bertetangga negara kita. Mesir, Libya, Bapak pikir gampang bikin masjid? Tidak boleh bikin masjid tanpa izin dari negara. Indonesia, bikin kau masjid, tidak ada izinnya, jadi. Apa lagi? Bikin pesantren. Oh, jangan harap Bapak bisa bikin pesantren negara Islam lain. Indonesia, ada rumahmu kosong, kasih kumpul anak ngaji, jadi lagi pesantren ngapal Quran, tidak ada izinnya.
Pernah kau dilarang sholat? Difasilitasi. Haji, haji. Satu-satunya negara yang bayarkan hanya jamaah haji Indonesia. Itu namanya subsidi haji. Bapak tahu biaya ongkos haji sekarang 70 juta, tapi Bapak bayar cuma 39. Siapa yang tombol itu? Itulah negara. Maka mari cintai ini negaramu dengan apa? Dakwah, berfastabikul khairat, dengan tidak saling menyakiti, tidak menghina orang. Apa yang kita mau capai dengan menghina orang lain? Belajar dari Nabi. Mana pernah? Jangankan Pak, kita ini penceramah baru dibully sedikit, marah. Menghina martabat saya sudah maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Apa namanya memaafkan, proses hukum tetap berjalan? Beling-beling. Nabi bukan dibully, saudaraku. Nabi bukan dibully, diperangi, dan beberapa kali mau dibunuh. Ingat kisah hijrah. Tapi apa Nabi pernah protes? Tidak, Pak. Dakwah ladang amal. Semakin kita penuh kesabaran, insya Allah Allah yang balas. Para dai, kemudian imam. Ini Pak Imam, Pak. Juga sekarang banyak imam balik-balik sunnah Nabi. Banyak itu imam, Pak, apalagi baru menghafal. Dia nanti dikira hebat kalau dia hafal yang hanya dia yang hafal. Banyak itu imam, Pak, panjang-panjang, padahal Nabi katakan kasih ringkas, jangan panjang-panjang. Kalau Nabi imam pendek-pendek bacanya, Pak. Kalau sendiri dijuskan 1 juz 2 juz 1 rakaat. Kita ini terbalik, Pak. Kalau salat sendiri kul-kul. Giliran jadi imam baru mau takbir lama, Pak. Ada juga begitu, Pak. Seandainya boleh disurvei dalam masjid, Pak, mana kau suka imam yang pendek bacanya dengan panjang? Coba ibu angkat tangan. Siapa yang senang yang pendek bacanya, Bu? Kita semua, saya juga. Kenapa Nabi katakan ringkaskan? Karena orang jadi sunnah ringkas, baca urung hafal. Yang kedua, tujuannya umum orang hafal supaya kalau imam salah ada yang bisa bantu. Kalau Pak Imam membaca wadduha salah, kita semua bisa bantu karena kita hafal. Tapi begitu Pak Imam membaca surah Al-Baqarah ayat 100 sampai 20, 200 sampai 200, Pak. Dia baca. Ada lagi yang lebih memaksakan. Dia baca itu ada di sebelah, Pak, simpang Quran di atas di depannya. Enggak pernah dianjurkan Nabi baca yang panjang-panjang. Saya pernah kejadian waktu di kampung. Sujud orang, Pak. Waktu saya masih kecil, sujud hilang. Wih, lama sekali. Belum selesai Pak Imam. Enggak biasanya lama begini sujud. Tiba-tiba ada sahabat saya diangkat kepalanya. Wih, hilang Pak Imam. Ternyata orang yang kita tunggu, Pak, keluar dia samping, Pak. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa aku tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut, nak. Metuk, Kak. Lain kali Pak Imam kalau kentut kasih bangun kepalanya orang supaya dilihat. Dia bilang, saya sengaja, nak, malu saya kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Inilah Dewan Masjid hadir untuk pelatihan. Kalau Bapak senang panjang-panjang, 90% Bapak tidak ikhlas. Karena mau dibilang panjang hafalannya, mau dibilang jago. Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Maka baca yang ringkas, yang umumnya orang hafal. Yang kedua, ketika baca doa, perdengarkan orang. Ada juga kadang-kala imam kita tidak tahu apa diminta. Kita di belakang asalamin, amin, 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 amin. Nggak tahu apa diminta, Pak. Siapa tahu yang imam anak muda, nggak ada istrinya. Ya Allah, berikan kami jodoh. Kata bapak di belakang, amin. Kata istrinya juga, amin. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari jadikan Dewan Masjid ini tempat buat kita semua berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam mengambil kebahagiaan. Bagi kita yang bisa imam, jadi imamlah. Bagi kita penceramah, ambillah bagian itu dengan penceramah. Bagi kita yang punya duit, bangunlah masjid. Bagi kita yang punya jabatan, bantu dengan jabatanmu. Bagi kita yang tidak punya ilmu, tidak punya jabatan, bantu dengan tenaga, gotong royong. Tidak juga bisa Ustadz gotong royong, maka bantu dengan cara apa? Diam. Ada juga orang tidak pernah datang jamaah,
Tidak pernah nyumbang, tidak pernah datang rapat, mitnah aja kerjanya. Kau diam saja bos. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat atas pengukuhannya, mudah-mudahan. Bapak ibu kalau mau ada di YouTube saya, teknik berpidato, public speaking namanya. Saya ini dosen komunikasi. Jadi harus tahu cara pak, ya kasih ketawa orang, buat orang gampang memahaminya. Coba lihat, saya ceramah di depan presiden. Bapak Presiden yang saya hormati, di depan pintu surga kelak, ketika penghuni surga sudah mau masuk surga, tiba-tiba kunci surga macet. Marah orang Wahabi, kenapa surga macet-macet kuncinya? Ini contoh cikali. Tiba-tiba malaikat penjaga surga berkata, adakah di antara kalian yang bisa bersikap perbaiki ini? Maju orang pertama, diangkat tangannya. Saya. Siapa kamu? Ajinomoto, orang Jepang. Saya bisa, cuma ada biayanya. Kata malaikat, berapa kamu minta? Ya 3 juta. Untuk apa? 2 juta pergantian spare part alat yang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh baik. Tiba-tiba orang kedua mantu, namanya George, orang Amerika. Saya bisa lebih baik dari ini, cuma biayanya agak besar. Kata malaikat, berapa kamu minta? 5 juta. Untuk apa itu 5 juta? 2 juta untuk biaya riset. Mau ditahu apa penyebabnya rusak supaya kita tidak rusak lagi. Yang kedua, 2 juta untuk pergantian spare part, 1 juta biaya kerja. Oh maju orang Indonesia pak. Namanya broker. Saya bisa lebih baik malaikat. Oh, berapa kamu minta? Ya cuma lebih besar. Kata malaikat, berapa kamu minta? 15 juta. Kaget semua orang. Ini 3 kali lipat. Kata malaikat, untuk apa itu 15 juta? Mahal betul. Dia dekati malaikat ini, broker. Jangan ribut malaikat. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja pak. Ini kan yang banyak di Indonesia pak, broker. Pak Presiden tidak tersinggung, broker. Maka saya bilang, Bapak Presiden, mental broker inilah yang merusak Republik Indonesia. Tidak ada kerjanya pak, membisik saja. Karena Bapak Presiden sangat mengakui dan menyadari betapa pentingnya memperbaiki moral dan akhlak, maka Bapak Presiden dari pertama dilantik program kerjanya revolusi mental. Wah senang dia. Ya, cuma selesai saya ceramah didatangi saya, Ustadz banyak kenalan servis kunci ya. Jadi Bapak harus memperkaya cerita-cerita, karena metode dakwah dalam Quran pun itu banyak berkisah. Bahkan 3/4 isi Quran itu adalah kisah. Maka belajarlah berdakwah dengan kisah, tapi mengambil hikmah. Tapi yang penting jangan kau berkisah karang-karang. Rasulullah pernah berkisah, tidak pernah, itu berdosa besar. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.